Kita lanjutkan untuk prediksi kemajuan genetiknya. Jadi kalau kita tadi sudah mempelajari mengenai heritabilitas, maka kemudian kita bisa menggunakan nilai heritabilitas untuk memprediksi kemajuan seleksi. Tentu saja kita harus mencari selection diferensialnya berapa. Jadi di sini tidak lagi mencari varian genetik dan seterusnya. Nah, di dalam seleksi itu yang sangat berperan adalah varian aditif yang ini dapat apa istilahnya respon terhadap seleksi. Tetapi yang interaksi yang lain-lainnya misalnya aditif dominan, dominan dan seterusnya atau epistesis itu tidak diwariskan ketika kita melakukan seleksi ya. Karena yang kita ambil adalah yang gen-gen yang baik-baik dan kemudian mereka akan nanti menyusun kembali genotipe yang tersusun atas gen-gen yang baik-baik itu. Jadi kemudian kemajuan fenotipenya bergenerasi itu dapat diestimasi menggunakan nilai heritabilitas. Ini contoh dari pemanfaatan nilai heritabilitas gitu ya, tergantung heritabilitasnya besar atau kecil. Pada populasi yang mempunyai heritabilitas kecil atau nol, maka kemudian ketika dilakukan seleksi di bagian ini, rata-ratanya itu di sini, sekelompok tanaman yang ada di sini. Tetapi ketika kemudian nilai heritabilitasnya kecil, maka kemudian ketika kita tanam itu akan kembali sama persis dengan induknya. Jadi kalau begitu kemudian nilai yang menyebabkan rata-rata di sini baik apa? Yang menyebabkan mereka baik dan berada di bagian kanan itu karena pengaruh lingkungan. Sehingga bukan nilai dari genotipenya yang baik tetapi lingkungannya yang baik. Sehingga ketika dilakukan seleksi di sini akan menghasilkan populasi yang sama persis dengan tetuannya. Kemudian untuk heritabilitas yang ekstrim kanan yang heritabilitasnya mendekati 1, maka kemudian ketika dilakukan seleksi di bagian ini, yang rata-ratanya di sini itu akan menghasilkan populasi yang rata-ratanya mendekati atau sama dengan rata-rata populasi terseleksi yang ada di sini. Jadi ini rata-rata populasi barunya hasil seleksi yang merupakan keturunan dari populasi yang ada di bagian populasi yang ada di sini. Ini heritabilitasnya 1. Sedangkan yang di bagian tengah, heritabilitasnya ya medium begitu ya, di antara 0 dan 1. Maka kemudian kalau kita memilih tanaman-tanaman yang ada di bagian ini, maka akan menghasilkan populasi yang rata-ratanya bergeser atau mengalami perbaikan dari populasi asalnya, tetapi pergeserannya itu tidak sebesar yang heritabilitasnya 1 di sini. Kalau ini heritabilitasnya 1, maka populasi hasil seleksinya sama persis dengan yang populasi terseleksi ini atau kelompok yang terseleksi. Sedangkan yang di bagian ini itu ada kemajuan tapi hanya sebesar 0,4 kali selection diferensialnya ini. Jadi kira-kira besarnya tidak sama dengan S, tapi 0,4 kali S. Kalau yang di sini, kemajuannya sama dengan S. Nah, rekan-rekan, ini pernah ada seleksi pada tanaman jagung, ya, kadar minyak pada tanaman jagung, pada populasi jagung dilakukan seleksi, kemudian dinaikkan atau yang diambil yang tinggi-tinggi itu naik terus. Di sini terjadi kenaikan. Ini berapa generasi coba? Ini 10 sampai 70. Jadi dalam 70 lebih generasi ketika diambil yang tinggi-tinggi maka kemudian dia selalu naik. Tapi ada juga di sisi lain, kalau dia diambil yang paling rendah, itu kemudian dia akan terjadi penurunan terus dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kenapa ini bisa dalam beberapa generasi ini bisa naik terus? Karena lokus atau gen yang terlibat mengendalikan kadar minyak pada jagung ini sangat banyak, sehingga ketika dia dikumpulkan yang baik-baik, ya kira-kira kadar minyaknya akan naik terus seperti ini.
Tapi kalau yang dikumpulkan itu gen-gen yang jelek kaitannya dengan kadar minyak, maka kemudian ini akan turun terus. Dan ini yang di bagian atas akan naik terus dan bagian bawah mungkin akan mendekati nol, gitu ya. Nah, ini pemanfaatan dari seleksi untuk sifat kuantitatif.